Pemirsa, Partai Demokrat pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono berkuasa selama 10 tahun terakhir. Namun di akhir pemerintahan SBY, rakyat menghukum Partai Demokrat karena kepemimpinan SBY yang dianggap lemah dan berbagai kasus korupsi yang dilakukan sejumlah kader partai. Hukuman itu tercermin dalam perolehan suara pada pemilu legislatif 9 April, di mana Partai Demokrat hanya menempati urutan keempat dengan 10,02% suara. Dengan posisi keempat, Partai Demokrat mau dibawa kemana? Apakah akan merapat ke salah satu dari 3 partai yang menempati urutan teratas, ataukah dengan menggunakan sisa-sisa pengaruh SBY yang masih ada, Partai Demokrat akan merangkul partai-partai lain yang belum jelas arah koalisinya dan membentuk sekber jilid kedua. Kita akan membahas topik ini bersama anggota Dewan Kehormatan dari Partai Demokrat, Bapak Soedi Marasabesi, dan juga telah hadir di Grand Studio pengamat politik LIPI, Bapak Ikrar Nusa Bakti. Pak Ikrar dan juga Pak Soedi, terima kasih telah bersama kami bergabung dalam Prime Time Talk. Kita ke Pak Soedi terlebih dahulu sebelum ke Pak Ikrar. Pak Soedi, sebelum kita membahas mengenai arah koalisi ini, bagaimana nih hasil debat terakhir Capres konvensi Partai Demokrat, bagaimana? Ya, kalau saya melihat animo masyarakat yang tadi hadir memenuhi undangan kami dalam pelaksanaan debat terakhir ya, debat final, ini adalah debat yang ke-10. Kami kok merasa optimis konvensi ini semakin menarik perhatian, karena tadi banyak sekali tokoh yang hadir, yang itu tidak kami temukan pada pelaksanaan debat-debat sebelumnya. Begitu. Artinya optimis ini menarik perhatian masyarakat seperti itu. Apakah juga ini optimis menarik perhatian partai politik lain untuk membentuk sebuah koalisi? Iya, tentu saja. Saya pikir kalau dia menarik perhatian masyarakat, pasti juga akan masyarakat akan memberikan dukungan. Dan mestinya partai-partai politik lain juga akan melihat realitas itu. Dan saya berpikir akan meningkatkan keinginan mereka juga untuk melihat bagaimana peran Partai Demokrat ke depan. Oke. Tapi sejauh mana kemudian konvensi ini akan menentukan arah koalisi dari Partai Demokrat sendiri? Ya, kalau tadi kami menyimak pidato Pak SBY pada akhir penyelenggaraan konvensi, beliau mengatakan ya Partai Demokrat tidak akan menjadi sekedar unsur pelengkap dari pembangunan koalisi. Kalau kita merujuk pada kalimat itu, ya kelihatannya Partai Demokrat akan memilih untuk membangun sebuah koalisi baru atau tidak berada sama sekali dalam koalisi. Oh, artinya siap untuk bisa menjadi oposisi seperti hanya itu? Sekedar mungkin saja kalau itu terjadi. Baik, kita akan sama Pak Ikrar. Pak Ikrar, tanggapannya kalau Pak Soedi tadi merasa optimistis bahwa konvensi ini bisa menarik perhatian masyarakat, ini artinya bisa menarik perhatian dari partai politik lain untuk membuat sebuah koalisi baru. Catatan Anda seperti apa, Pak Ikrar? Ya, karena ini adalah hari konvensi yang terakhir ya, dan kemudian juga diadakan ketika koalisi-koalisi itu masih belum pasti ya, kecuali PDIP dengan Nasdem. Nah, karena itu tidak heran kalau kemudian baik itu Partai Golkar ataupun partai yang lain ya, termasuk Partai Hanura itu kemudian menghadiri acara konvensi nasional Partai Demokrat putaran terakhir ini dengan asumsi mereka mungkin akan mendengarkan kira-kira arahan dari sang Ketua Umum Bapak Susilo Bambang Yudhoyono itu kemana arah dari Demokrat itu. Dan tadi sudah dikatakan oleh Pak Soedi ya bahwa itu Demokrat kelihatannya akan menjadi leading party di dalam penentuan koalisi ini menjadi suatu yang menarik ya. Kenapa menarik? Karena kita tahu leading party itu bisa saja terjadi kalau misalnya partai-partai lain melihat bahwa calon-calon presiden yang diajukan oleh Partai Demokrat itu memiliki satu kapasitas dan elektabilitas yang boleh dikatakan hampir sama dengan yang dimiliki oleh SBY pada 2004 yang lalu. Jangan lupa bahwa perolehan suara Partai Demokrat pada pemilu 2014 ini itu 3% di atas dari perolehan Partai Demokrat pada 2004 yang lalu. Tapi kita juga tahu bahwa pada saat itu sosok seorang Susilo Bambang Yudhoyono itu benar-benar bagaikan magnet. Nah, persoalannya sekarang adakah calon-calon yang nanti akan memenangi konvensi nasional itu juga memiliki medan magnet yang kuat juga seperti SBY 10 tahun yang lalu. Tapi menurut Anda sendiri hasil dari konvensi nanti seberapa jauh ini akan mengubah peta koalisi partai politik terutama untuk Demokrat sendiri? Ya, kalau buat saya sih kayaknya akan sulit mengubah koalisi itu, kecuali kalau memang apa yang diinginkan oleh Amin Rais dan juga kemudian
oleh Pak SBY itu menjadi satu kenyataan ya, di mana koalisi Indonesia Raya yang bertumpu kepada partai nasionalis dan gabungan partai Islam itu akan terjadi kembali. Tapi bukan mustahil apa yang digagas oleh Partai Demokrat dan Pak SBY ini adalah satu gagasan seperti sekretariat gabungan yang lalu ya, di mana kemudian partai-partai berkoalisi tapi di bawah kepemimpinan dari Partai Demokrat. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apakah partai yang lain juga kemudian bersedia begitu. Oke, kita ke Pak Soedi sendiri. Bagaimana nih sekretariat gabungan untuk jilid kedua sendiri? Apakah kemudian komunikasi politik sudah intensif kemudian dilakukan oleh SBY sendiri dengan partai-partai yang memang sebelumnya sudah tergabung dalam setgab yang jilid pertama seperti itu, Pak Soedi? Kalau komunikasi politik yang memang dilaksanakan oleh semua fungsionaris ya pada semua tingkatan. Yang saya ketahui banyak sekali pimpinan partai politik yang ingin bertemu Pak SBY, walaupun sampai saat ini belum terrealisasi sepenuhnya keinginan pimpinan-pimpinan partai politik lain, karena prinsip Partai Demokrat ada dua hal. Hal pertama, kami harus menunggu dan melihat hasil pengumuman pemilu legislatif yang akan disampaikan oleh KPU pada tanggal 9 Mei yang akan datang. Dan yang kedua, kami juga harus melihat hasil pelaksanaan survei terhadap 11 calon presiden yang baru akan kami ketahui pada pertengahan Mei yang akan datang. Dua faktor inilah yang kemudian akan memberikan landasan yang kuat untuk bagaimana Partai Demokrat menyikapi kondisi politik hari ini yang berkaitan dengan pembangunan kelompok koalisi. Artinya sampai nanti pertengahan Mei 2014, Demokrat akan tetap memilih sikap wait and see seperti itu? Betul sekali, karena dua faktor itu harus menjadi landasan yang kuat untuk kami menentukan sikap politik. Kami ingin berpikir rasional dan merujuk kepada kondisi objektif. Kami tidak ingin berangan-angan, tidak ingin berhayal. Walaupun sebenarnya Partai Demokrat memiliki pengalaman politik yang cukup panjang pada masa lalu seperti yang tadi dikatakan Pak Ikrar. Pada waktu itu Partai Demokrat hanya memiliki tingkat keterpilihan di lembaga legislatif hanya 7%, tetapi kemudian berhasil mencalonkan Pak SBY sebagai presiden. Oke, baik. Kita ke Pak Ikrar. Pak Ikrar, dengan sikap Demokrat yang menunggu hingga pertengahan Mei 2014 untuk menentukan sikap politiknya, menurut Anda ini terlalu lama atau sebaiknya sudah dari sekarang ditentukan sikap politiknya atau bagaimana? Kalau menurut saya tampaknya kalau memang dari perundingan ini tidak ada suatu jalan yang benar-benar pasti menuju suatu koalisi yang baru atau yang disebut dengan poros keempat itu bukan mustahil Partai Demokrat akan mengambil jalan seperti yang pernah dilakukan oleh PDIP dalam 10 tahun terakhir ini, yaitu jalan untuk berpuasa kekuasaan, yaitu tidak duduk di pemerintahan, untuk tidak mengatakan sebagai partai oposisi ya. Jadi itu yang kayaknya ingin diambil oleh Partai Demokrat. Dan buat saya kalau memang jalan itu yang diambil oleh Partai Demokrat itu juga sangat positif ya. Kenapa demikian? Karena itu bukan mustahil, itu akan bisa menjadi suatu masa pembelajaran politik yang sangat baik bagi Partai Demokrat di satu sisi, dan juga ini adalah suatu juga masa di mana Partai Demokrat juga bisa mendulang kembali kepercayaan dari para pemilihnya ya, atau rakyat luas di Indonesia untuk suatu saat akan terpilih kembali menjadi partai pemenang pemilu seperti yang sekarang dialami oleh PDIP ya, setelah 10 tahun boleh dikatakan beroposisi begitu. Baik, Pak Ikrar dan juga Pak Soedi, kita akan lanjutkan perbincangan, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu.